Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke pemrograman harga absolut. Di tampilan kalian bisa dilihat ya. Ada di sini pahat, ada mata pahat di sini. Ini adalah titik nol dari mata pahat ini, kita sebut zero point atau zero referensi ya. Nah, di sini ceritanya ibu akan menggerakkan si pahat ini menuju ke titik 1. Perhatikan ya. Kita umpamakan satu kotak ini adalah 1 mili. Jadi bila 3 kotak maka ini adalah 3 mili. Karena dia bekerja pada sumbu X ya, sumbu X ini adalah sumbu X yang menjauhi kita, maka dia tandanya adalah negatif atau minus. Maka kita tulis di sini nih, ibu buat kolom atau tabel nih di sini ya. Di tabel ini kita tulis minus 3 untuk harga X. Dari titik 0 ini ke titik 1 ini pergerakannya hanya di sumbu X, bergesernya hanya pada sumbu X, sedangkan pada sumbu Z tidak ada pergeseran, maka nilai sumbu Z-nya ini adalah 0. Seperti itu. Ini adalah pemrograman harga absolut. Oke ya. Kita lanjut lagi. Kita ingin bergerak ke titik nomor 2. Ya. Oke. Bisa terdengar jelas ya? Oke. Bila kita ingin ke titik nomor 2, nilai X-nya ini sama, kita lihatnya harus tegak karena sumbu X ini bergeraknya ke atas atau ke bawah. Karena dia ke atas atau menjauhi kita, maka dia tandanya negatif. Karena 3 kotak di sini, maka kita tulis minus 3. Berapa pergeseran pada sumbu Z? Kita perhatikan di sini. Z-nya ini apakah ke kiri ataukah ke kanan? Apakah negatif atau positif? Karena dia bergeraknya mendekati benda kerja ya, atau ke kiri begini nih ini, maka tandanya adalah negatif. Berapa negatif berapa? Kita lihat berapa kotak, 1, 2, dan ini separohnya atau setengahnya. Maka kita anggap di sini adalah negatif 2,5. Maka kita tulis. Berarti untuk menuju ke titik 2 ini nilai X-nya adalah minus 3 dan nilai Z-nya adalah minus 2,5. Seperti itu. Oke ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut ya? Begitu juga selanjutnya bila kita ingin ke titik nomor 3 ya. Halo. Oke. Bila kita ingin ke titik nomor 3, maka kita lihat juga X-nya berapa. Oh, X-nya di sini adalah negatif 2 karena dia 2 kotak, dan ke kirinya dia negatif 2,5 karena 2 kotak setengah. Maka kita tulis di sini X minus 2, Z minus 2,5 seperti itu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk harga absolut. Oke. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pemrograman harga inkremental. Berbeda dengan tadi yang absolut, untuk harga inkremental ini dia pemberian ukurannya secara berantai atau titik nol referensinya selalu berubah-ubah ya. Kalau tadi yang absolut itu titiknya tetap, kalau yang inkremental ini titiknya berubah-ubah atau berantai ya. Bagaimana Bu maksudnya? Kita lanjut ke penjelasan selanjutnya ya.
Tolong diperhatikan. Apabila tadi titik referensinya itu tetap di titik 00 poin ini, kalau inkremental kita akan ke titik 1, maka titik 0 ini adalah titik acuannya dan titik 1 ini tujuannya. Sedangkan untuk inkremental, bila kita setelah dari titik 1 ini ingin ke titik 2, maka titik referensi awalnya bukan lagi titik 0, tapi adalah titik 1. Maksudnya begini, dari 0 ini kita ingin ke titik 1, maka nilai X-nya adalah minus 3 yang tadi sudah Ibu sampaikan. Kenapa minus 3? Karena ke atas 3 kotak. Dan Z-nya 0 karena tidak ada pergerakan Z. Kemudian kita akan pergi ke titik nomor 2, ya. X-nya berapa? Karena tidak ada pergerakan di sumbu X, maka ini nilainya 0. Berapa Z-nya? Z-nya ada pergerakan ke kiri, yaitu 2 kotak setengah, maka kita tulis minus 2,0. Nah, seperti ini. Kita ingin ke titik nomor 3, maka titik nomor 2 ini adalah menjadi titik awal untuk pergi ke titik nomor 3. Berapa X-nya? X-nya adalah 1, karena 1 kotak. Berapa nilai Z-nya? Z-nya 0, karena pergerakannya hanya pada sumbu X, sedangkan sumbu Z tidak ada pergerakan. Seperti itu. Oke ya. Dan selanjutnya sama. Jadi setiap kita berpindah, maka titik awalnya adalah titik terakhir kita bergerak. Kita akan bergerak lagi. Titik nolnya adalah titik akhir tadi kita bergerak, bukan ke 0 poin referensi, bukan. Kalau titik awal 0 poin referensi itu adalah untuk harga absolut. Oke, harus dipahami kalau harga inkremental, titik awal selalu berubah-ubah. Oke ya. Jadi rangkumannya di sini bisa Ibu sampaikan, program CNC adalah urutan perintah yang logis. Program CNC tersusun dari blok atau kata dan address. Kemudian sistem persembuhan pada mesin CNC itu distandarisasi menurut ISO. Ada metode pemrograman harga absolut dan harga inkremental. Nah, inilah yang harus kalian pahami betul-betul untuk dapat memahami dari CNC ini. Kalau kamu sudah paham dasarnya ini, dasar dari persumbuhan dan pemrograman harga absolut dan inkremental, nanti pada saat kita memprogram CNC itu akan lebih mudah. Tapi kalau dasarnya ini masih tidak paham, maka nanti akan ada kendala atau kesulitan-kesulitan. Makanya sebelum mengalami kendala tersebut, coba pahami dulu persumbuhan dan metode pemrograman ini. Oke ya, ini presentasi Ibu hari ini ya. Kalau mau ada yang ditanyakan secara Meet di sini silahkan, mau bertanya lewat diskusi e-learning silahkan. Ibu harap tidak lewat WA lah ya, terlalu banyak yang WA dari kelas-kelas lain juga. Kadang Ibu keteter untuk menjawabnya, paling malam gitu kan bisa jawabnya. Jadi langkah baiknya kalau bertanya pada saat Meet seperti ini ataupun di e-learning. Di e-learning pun Ibu buka sesuai dengan jam pelajaran ya, begitu. Kalau WA ya harus agak sabar lah, Ibu nggak bisa fast respon kalau WA gitu, karena memang megang berapa kelas untuk beberapa pelajaran kan ya. Kadang anak yang tidak memperkenalkan diri atau yang belum di save sama Ibu nomornya kan agak bingung juga, Ibu ini anak mana. Oke, materinya sampai sini. Nanti insya Allah mudah-mudahan rekamannya boleh. Kalau rekamannya bagus, mudah-mudahan bagus, Ibu share di YouTube ya. Mudah-mudahan udah pada subscribe ya. Oke, yang ingin bertanya silahkan.